Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Don Prikampai Sinaga dengan 3 NIM digit terakhir 140. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi geometri transformasi setengah putaran. Nah, di sini saya akan membahas teorema 4.3 dengan bunyi setengah putaran merupakan involusi. Nah, di sini untuk membuktikan teorema 4.3 maka kita perlu memperhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini. Nah, mana pembuktian teorema 43 ini kita akan lakukan dalam dua kasus, yaitu sebagai berikut. Pernyataan yang pertama dikatakan bahwa P merupakan pusat suatu setengah putaran, di mana ini adalah suatu premis pertama. Untuk yang kedua, ambil sembarang titik A, B dengan A itu tidak sama dengan B, serta A, B, B tidak segaris. Ini adalah premis tambahan. Nah, berdasarkan teorema 4.1 yang sudah dibuktikan terlebih dahulu dan berdasarkan langkah 2, maka kita peroleh A aksen itu sama dengan HP A. Dan berdasarkan teorema 4.1 juga dan langkah 2, kita peroleh juga bahwa B aksen itu sama dengan HPB. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Nah, kita pandang bahwa segitiga PAB, PAB dan segitiga P aksen, B aksen, di mana besar sudut APB sama dengan besar sudut A aksen PB, PB aksen. Ini adalah berdasarkan definisi sudut bertolak belakang. Berdasarkan langkah 5, maka kita peroleh bahwa sudut APB itu kongruen dengan sudut A aksen PB aksen. Nah, berdasarkan definisi setengah putaran, maka kita dapatkan bahwa AP itu sama dengan A aksen P. Nah, eh, ruas AP itu kongruen dengan ruas A aksen P. Itu berdasarkan langkah 7. Maka berdasarkan definisi setengah putaran lagi, kita peroleh bahwa BP itu sama dengan B aksen P, di mana ruas BP kongruen dengan ruas B aksen P berdasarkan langkah 9. Berdasarkan langkah 6, berdasarkan langkah 6, 8 dan 10, maka kita peroleh segitiga PAB itu kongruen dengan segitiga P aksen B aksen. Berdasarkan langkah 11, di mana ruas AB itu akan kongruen dengan ruas A aksen B aksen. Ini kalau bingung bisa lihat langsung ya di gambarnya. Eh, untuk kita buat premis tambahan lagi, di mana kita ambil sembarang A, B eh, dengan A aksen, dengan A itu tidak sama dengan B, serta A, B, B segaris. Nah, ini untuk kasus yang kedua. Dan kasus yang pertama tadi, ini ya, eh, di mana A, B, P itu tidak segaris. Dan kasus yang kedua itu adalah HBP-nya segaris. Nah, sehingga berdasarkan teorema 4.1 dan langkah 13 kita peroleh bahwa A aksen itu sama dengan HP, HPA dan B aksen itu sama dengan HPB. Nah, eh, P garis tumbuh A aksen dan BB aksen. Kita perhatikan di gambar ini, maka AP AP itu sama dengan A aksen P dan BB itu sama dengan B aksen P. Nah, sehingga berdasarkan langkah 16, kita peroleh bahwa AB itu sama dengan AP dikurang BP. Dan berdasarkan langkah 17, maka A aksen B aksen itu sama dengan A aksen P dikurang B aksen P. Langkah berdasarkan langkah 17. Nah, sehingga berdasarkan langkah 16, 17, dan 18 kita peroleh bahwa
HB ini itu sama dengan A aksen B aksen. Sehingga jadi terbukti bahwa setengah putaran merupakan isometri. Eh, di sini juga untuk sebagai perbandingan kita buktikan teorema 433 ini disajikan dalam aljabar. Nah, pusat putaran kita impitkan dengan pangkal koordinat sehingga rumusnya menjadi x aksen sama dengan min x. Di mana titik A, x1, y1 dipetakan ke A, x1, x aksen 1, y aksen 1 jika A aksen B aksen itu sama dengan D aksen satuan. Dan Y aksen itu sama dengan min Y titik B X2 Y2 dipetakan ke A X aksen 2 Y aksen 2 jika AB itu sama dengan D satuan. Sehingga untuk mencari jaraknya kita menggunakan rumus antara dua titik. Di mana rumusnya seperti ini. D aksen sama dengan X aksen 2 dikurang X aksen 1 kuadrat ditambah Y aksen 2 dikurang Y aksen 1 kuadrat. Sehingga kalau kita operasikan atau sederhanakan akan menjadi seperti ini. Di mana D-nya adalah eh, akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Seperti itu. Maka terbukti bahwa setengah putaran mempertahankan jarak, jadi suatu isometri dengan sendirinya setengah putaran adalah suatu kolineasi. Bagaimana kalau pusat bukan pada pangkal koordinat? Ini nanti dijawab sendiri ya. Oke, tadi kita sudah bahas teorema 4.3. Sekarang kita bahas teorema 4.4. Dikatakan bunyi teoremanya satu-satunya titik tetap dalam HP adalah titik P sendiri. Sedang garis-garis tetap adalah garis yang melalui P. Nah, maka untuk mengambil buktinya kita eh, untuk itu titik cukup jelas. Coba kita buktikan untuk garis tetap, misalkan G aksen garis melalui P dan C elemen C tidak sama dengan P, maka HPC itu sama dengan C aksen. Segaris dengan C dan P karena P titik tengah C aksen. Dengan demikian, C aksen elemen G ini berlaku untuk setiap titik pada G, maka HP G itu sama dengan G aksen. Jadi G garis tetap. Nah, untuk lebih detailnya, untuk eh, membuktikan penalaran yang ada di buku, pertama yang perlu kita lakukan adalah definisi dari transformasi. Kita misalkan di mana titik pusat putaran adalah PAB, setengah putaran HP memetakan setiap titik A, X, Y ke titik A aksen, X aksen, Y aksen, sedemikian hingga P adalah titik tengah dari ruas garis A aksen. Nah, secara analitis, kita eh, lihat koordinat A aksen ini dapat dinyatakan sebagai X aksen sama dengan 2A dikurang A dan Y aksen sama dengan 2B dikurang Y. Nah, untuk langkah yang kedua, kita perlu bukti bahwa titik tetap sebuah titik dikatakan tetap jika bayangannya adalah titik itu sendiri, di mana A aksen itu sama dengan A. Maka kita substitusikan nih nilai X aksen yang sama dengan X dan Y aksen sama dengan Y ke dalam persamaan transformasi. Nah, yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Ini bisa dipahami sendiri ya karena tidak terlalu sulit. Nah, kesimpulannya satu-satunya pasangan X, Y yang memenuhi adalah A, B, yang mana merupakan koordinat titik B. Terbukti bahwa hanya P yang merupakan titik tetap. Untuk angka ketiga, yaitu bukti garis tetap, di mana sebuah garis G dikatakan garis tetap jika HPG itu sama dengan G. Artinya, setiap titik pada garis tersebut dipetakan kembali ke titik yang masih berada di garis yang sama. Misalkan persamaan garis G adalah AX plus BY, ini persamaan umum ya. AX plus BY plus C itu sama dengan 0. Nah, kita cari bayangan garis ini atau G aksennya dengan mensubstitusikan X sama dengan 2A dikurang X aksen, ya X aksen dan Y sama dengan 2B dikurang Y aksen ke dalam
A ke dalam persamaan di atas. Nah, kita tinggal substitusikan, maka hasil perolehan akhirnya adalah seperti ini. Min A, min A, X- min A X aksen dikurang B Y aksen plus 2A A kecil plus 2B B kecil plus C sama dengan nol. Nah, kita kalikan dengan min 1 supaya mendapatkan nilai positif, di mana menjadi A aksen X plus BY aksen dikurang 2AA kecil plus 2BB kecil plus C sama dengan nol. Agar G menjadi garis tetap, maka persamaan bayangan harus identik dengan persamaan aslinya. Artinya, konstanta penjumlahan harus sama. Nah, seperti C sama dengan ini, min 2A sesuai ya dengan ini C-nya. C-nya ini sama dengan ini, maka kalau kita sederhanakan akan menjadi seperti ini. C sama dengan min AA dikurang min B, B kecil. Seperti itu. Maka ini tadi yang tadi ya, eh, maaf itu 2 kali. Nah ini, sekarang kita substitusikan nilai C yang tadi, nilai C yang ini itu ke dalam AX plus BY plus menjadi ke dalam persamaan sehingga menjadi seperti ini. AX plus BY plus min AA min BB sama dengan nol. Sehingga kita peroleh AX min A plus BY min B sama dengan nol. Nah, jadi persamaan ini itu adalah bentuk standar garis yang melalui titik AB, ya, atau titik B. Jadi garis akan tetap atau invarian jika dan hanya jika garis tersebut melalui pusat B. Oke, tadi kita sudah bahas teorema 4.4. Sekarang kita bahas teorema 4.5, di mana bunyi dari teorema ini adalah HA itu sama dengan MG MK jika G tegak lurus dengan K dan G berpotongan dengan K di titik A. Nah, di sini buktinya adalah kita ketahui sebuah titik ya dari soal tadi, titik A, G dan K, dua garis yang saling tegak lurus dan berpotongan di A. Sehingga untuk pertama kita eh, buat bahwa P itu tidak sama dengan A. P itu tidak sama dengan A. Karena G tegak lurus dengan K, maka dapat dibentuk sebuah sistem sumbu ortogonal dengan G sebagai sumbu X dan K sebagai sumbu Y. Titik A sebagai titik asal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar ini. Ini bisa baca sendiri ya gambarnya. Nah, ditunjukkan bahwa untuk setiap P ya, berlaku HA itu sama dengan MG MKP. Andaikan P itu X, Y tidak sama dengan A dan HP itu sama dengan P aksen X1 Y1 karena HP itu sama dengan P double aksen, maka A titik tengah P aksen eh, sehingga 0,0 sama dengan X1 plus X per 2, Y1 plus Y per 2. Nah, diperoleh bahwa X1 plus X itu sama dengan 0, X1 sama dengan min X. Dan Y1 plus Y itu sama dengan 0, sehingga Y1 sama dengan min Y. Artinya, HAP ini itu sama dengan min X, min Y. Komposisi pencerminan MG MKP sama dengan MG MKP sama dengan MG min X, min Y. Sehingga kita peroleh titiknya adalah min X, min Y. Artinya MG MKP itu sama dengan min X, min Y. Berdasarkan persamaan satu yang kita peroleh ini dan berdasarkan per- persamaan dua yang ini diperoleh bahwa HAP itu sama dengan MG MKP. Jadi terbukti bahwa HA MG P sama dengan A. Berdasarkan definisi HAP sama dengan A, MG MK A sama dengan MG A sama dengan A. Berdasarkan persamaan satu yang ini dan persamaan dua ini,
diperoleh bahwa HA itu sama dengan Mg MkA. Jadi terbukti bahwa HA sama dengan Mg Mk. Berdasarkan pembuktian pada poin 1 dan 2, maka terbukti bahwa HA itu sama dengan Mg Mk. Jika G tegak lurus dengan K dan G berpotongan dengan K di titik A. Kita lanjut, untuk bagian yang terakhir adalah latihan soal. Nah, di sini soalnya seperti ini. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Di mana bagian A-nya, jika A dan B dua titik yang berbeda, HA, HB sama dengan HB, HA, apakah benar? Setiap eh, setengah putaran ada isometri langsung, apakah benar? Jika A aksen sama dengan HBA dan B aksen sama dengan HAB, maka A aksen B aksen sama dengan 2AB. Jika A elemen S dan B adalah sebarang titik pada S, maka HAS sama dengan S dan HAP sama dengan P. Jadi ini kita akan buktikan apakah pernyataan ini benar atau salah seperti itu ya. Untuk yang pertama, bagian A, jika A dan B dua titik yang berbeda, maka HA, HB itu sama dengan HB, HA. Ini jawabannya salah. Kenapa? Karena komposisi dua setengah putaran dengan pusat yang berbeda, di mana A tidak sama dengan B, menghasilkan sebuah translasi atau pergeseran. Sehingga HAP, eh, HA, HB adalah translasi sejauh 2BA, dan HB, HA adalah translasi sejauh 2AB. Karena BA sama dengan min AB, maka arah pergeserannya berlawanan. Jadi HA, HB itu tidak sama dengan HB, HA. Untuk bagian yang eh, B, kita lihat bahwa dikatakan setiap setengah putaran adalah isometri langsung. Jawabannya benar. Kenapa? Karena isometri itu langsung adalah transformasi yang mempertahankan orientasi atau titik membalik gambar seperti cermin. Setengah putaran adalah rotasi sebesar 180 derajat. Karena semua rotasi adalah isometri langsung, maka pernyataan ini benar. Nah, untuk bagian yang C adalah jika A aksen itu sama dengan HBA dan B aksen itu sama dengan HAB, maka A aksen B aksen sama dengan 2AB. Ini jawabannya salah. Kenapa? Karena mari kita lihat ya posisi titik-titik sebuah garis. Yang pertama, A aksen sama dengan HBA, berarti B adalah titik tengah A aksen. Jadi jarak A aksen sama dengan 2AB dan urutan titiknya adalah A, B, A aksen seperti itu. B aksen sama dengan HAB, berarti A adalah titik tengah B aksen. Jadi jarak B aksen sama dengan 2AB dan urutan titiknya adalah B aksen A, B. Nah, jika digabungkan urutan titik pada garis tersebut adalah B aksen sama dengan A, sama dengan B sama dengan A aksen. Jarak B aksen A sama dengan AB, jarak AB sama dengan AB, dan jarak A aksen sama dengan AB. Maka panjang A aksen B aksen A plus sama dengan B aksen A plus AB plus BA aksen sama dengan AB sama dengan 3AB. Nah, pernyataan menyebutkan A aksen B aksen sama dengan 2AB, sehingga pernyataan tersebut salah. Yang benar adalah 3AB, seperti itu. Untuk yang bagian terakhir yaitu D, jika A elemen S dan P adalah sebarang titik pada S, maka HAS sama dengan S dan HAP sama dengan P. Jawaban salah. Kenapa? Pernyataan ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, di mana HAS itu sama dengan S ini benar, dan HAP itu ini ada salah. Di mana ini jika pusat putaran A berada pada garis S, maka garis tersebut akan dipetakan ke dirinya sendiri. Benar tak? Benar kan? Dan HAP itu sama dengan P ini salah karena setengah putaran hanya memiliki satu titik tetap, yaitu titik pusatnya A. Jika P adalah titik sembarang di S dan P tidak sama dengan A, maka HP akan menghasilkan titik lain P aksen di garis S. Sedemikian hingga A adalah titik tengah P aksen. Jadi tidak semua titik P di S bersifat tetap. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.